Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga bisa jadi kenyataan buat kalian semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan salam istri tiga. Wow ya, mantap jiwa. Oke. Jadi tetap ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana keadaan kali ini masih dalam kondisi yang cukup menyenangkan ya, ijo royo-royo, meskipun ada beberapa aset yang masih dalam kondisi bearish atau masih dalam kondisi penurunan. Cuman jangan seneng dulu teman-teman, ini hari Jumat ya, jangan seneng dulu. Kemungkinan Bitcoin ini ada potensi dia buat turun sampai di level 25.000 yang mungkin Sabtu, Minggu, Senin ya, bisa jadi karena hari weekend itu biasanya bule kan stop gitu, dia lebih fokus untuk berlibur daripada dia buka market, buka saham, buka ya intinya pendanaan di dunia per onlinean gitu ya. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, sedikit informasi nih dan sedikit sharing nih buat teman-teman semua perihal launch. Kalau kita lihat untuk launch sendiri teman-teman ya. Nah, untuk harga launch sendiri teman-teman dia mengalami sedikit kenaikan 1,14% per video ini dibuat, oke. Dan di sini kalau kita lihat bersama teman-teman untuk volume dia turun drastis nih, lumayan turun nih 26,75%. Ya, lumayan tinggi untuk volumenya, berarti memang segi transaksi yang terjadi di launch ini agak menurun ya, terbukti dari volume karena semakin banyak semakin tinggi volumenya otomatis di situ terjadi transaksi yang cukup ramai, entah mereka mau transaksi jual, entah mereka mau transaksi beli, tapi ketika volume ini naik ini akan bagus ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk market cap-nya di sini juga naik sebenarnya teman-teman, mengalami kenaikan 1,15% per video ini dibuat ya. Dan ingat ya teman-teman, ingat di sini kalau kita berbicara masih layak dan enggaknya ya, itu kembali lagi ke prinsip masing-masing Dior. Saya yakin teman-teman beli launch ya itu sudah Dior. Saya yakin teman-teman beli launch ya sudah tahu resikonya seperti apa. Tapi overall kalau untuk jangka panjang ya teman-teman, minimal 100.000 kok 100.000 ya, 10.000, 20.000 ya, 15.000 launch harus punya minimal gitu teman-teman ya. Siapa tahu the target yang kita harapkan bisa tercapai, kan kita nggak ada yang tahu namanya masa depan suatu aset kripto, kita nggak ada yang bisa merediksi gitu ya, mana yang mau meledak dulu, mana yang mau hancur dulu, mana yang mau scam, mana yang mau rapul dan sebagainya, kita nggak ada yang tahu. Kita hanya berusaha mencari informasi dan sisanya ya kita harus siap dengan resiko yang ada. Tapi kalau untuk launch sendiri teman-teman, saya masih yakin kalau untuk menyentuh di area 0,001 ya atau di area 0,005 itu masih worth it. Kalau untuk ke $1 kita tunggu dari segi pembakaran yang cukup tinggi ya. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini ya, nah, kalau kita lihat dari segi pembakaran hari ini tadi teman-teman cukup turun ya dibandingkan hari kemarin. Karena kemarin itu sempat di area 300-an ya, 303.587.129 launch atau lunci yang dibakar kemarin, dan hari ini cuman 29,7 juta US dollar ya, koin Luna Classic. Nah, ini juga nyambung karena apa? Volume transaksi yang ada di launch menurun ya. Jadi dari segi pembakaran pun ikut menurun. Nyambung gitu ya kan? Berarti kalian paham lah ya. Dan di sini ya saya tegaskan sekali lagi teman-teman, pembakaran ini enggak menjamin kenaikan harga launch secara signifikan. Ya, hari ini terbakar banyak langsung tiba-tiba naik, enggak. Kembali lagi ke supply in demand ya. Dimana semakin tipis supply-nya, semakin tinggi peminatnya, itulah yang akan naikin harga ya. Kalau supply ibarat kata gini, kalau dibakar 99% kalau nggak ada peminatnya, itu pun harganya nggak akan naik ya. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, pembakaran itu mengurangi circulating supply atau mengurangi supply yang beredar lah, intinya seperti itu, mengurangi dari total pasokan. Oke, sisanya yang bisa naikin harga yaitu end demand ya.
demand-nya teman-teman, peminatnya, permintaan itu yang akan naikin harga. Tapi kalau kita lihat, saya kira Lunch masih bisa naik harga ketika memang suplainya sudah semakin banyak yang dibakar. Kenapa ya? Saya kira demand-nya akan meningkat nantinya teman-teman. Karena apa? Lunch ini sudah menjadi token komunitas ya. Jadi semuanya ya mau ngerjain proyek A, mau ngerjain proyek B, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, pasti minta ada sistem yang namanya voting, ya minta persetujuan dari komunitas gitu teman-teman. Jadi sampai sini paham ya. Dan info yang tak kalah menarik teman-teman datang dari Bitfinex ya, di mana Bitfinex ini mendukung kenaikan pembakaran pajak Terra Classic menjadi 0,5%. Nah, semakin kesini semakin banyak nih ya platform exchange yang mulai mendukung segi pembakaran daripada Lunch. Kemarin ada Binance yang pertama, yang kedua ada mana? Lupa aku malah nih ya. Yang ketiga ini ada Bitfinex ya teman-teman ya, mantap jiwa. Yang kedua ada KuCoin kalau nggak salah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, jadi ini nanti juga akan berdampak positif dari segi supply Lunch ya seiring berjalannya waktu. Oke. Jadi Bitfinex mendukung pembakaran pajak pada transaksi jaringan Terra Classic. Pembakaran pajak Luna Classic dinaikkan menjadi 0,5%. Oke. Dengan dukungan Bitfinex, setoran dan penarikan untuk Lunch Classic atau Lunci ya atau Terra Luna Classic, Terra USD ditangguhkan di Bitfinex pada 23 Mei 2023 pukul 19 UTC. Akses Luna dan Terra USDC akan dilanjutkan setelah pembaruan pengurangan pajak dan jaringan stabil. Bitfinex akan memperbarui deposit dan penarikan kembali ya melalui media sosial, di mana pelanggan dapat memeriksa status prosedur melalui API kapan saja. Pajak 0,5% dipotong oleh Terra Classic Network. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak platform pertukaran yang mendukung pembakaran Lunch, maka di situ akan semakin cepat juga ya pengurangan supply daripada Lunch. Oke. Ingat sekali lagi perlu diingat, perlu dicatat teman-teman, pembakaran nggak naikin harga, cuman ngurangin supply. Yang bisa naikin harga apa? Ketika terjadi pembakaran, demand meningkat, di situ harga naik. Ketika terjadi pembakaran, demand menurun, di situ juga harga akan turun. Itu ya teman-teman. Jadi hukum supply and demand di sini berlaku. Oke. Tapi kalau kalian minta saran, Bang, gimana untuk jangka panjang, untuk mungkin 2 tahun atau beberapa tahun ke depan, gimana Bang, masih layak nggak? Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, selama orang di belakang Lunch ini masih ngedukung, itu masih layak. Siapa yang ada di belakang Lunch saat ini yang memiliki frontal atau memiliki the power of Lunch saat ini adalah Changpeng Zhou. Selama Changpeng Zhou masih mendukung untuk kebangkitan Lunch ya, saya kira masih layak. Kecuali Changpeng Zhou sudah ngomong saya nyerah untuk dukung Lunch. Nah, itu kemungkinan besar akan berat Lunch kembali bangkit. Tapi selama Changpeng Zhou masih pegang asetnya, selama Changpeng Zhou masih mau membakar bulanan untuk Lunch, selama prosedur-prosedur peningkatan seperti ini didukung, saya kira untuk jangka panjang masih oke teman-teman ya. Karena itulah saya masih pegang Lunch sampai saat ini. Makanya saya bilang ya, minimal 10.000 Lunch kalian punya, atau 1.000 Lunch lah ya. Karena kita nggak ada yang tahu kapan dia akan ke $1, kapan dia akan ke Rp100, kapan dia akan ke Rp10, kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba habis ini ke Rp10, kita juga nggak ada yang tahu ya kan. Nah, oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Lunch, semoga membantu. Salam cuan.